Selamat datang teman-teman, kita bertemu kembali di dalam sesi kita untuk memperdalam tentang pengelolaan data skala besar. Materi kita untuk sesi kali ini kita akan mencoba mendalami tentang sequence learning dengan memanfaatkan hidden Markov model. Pada sesi-sesi sebelum periode ujian tengah semester, rekan-rekan telah mendapatkan materi untuk bagaimana mengetahui tentang tren dalam pengelolaan big data di era modern ini. Teman-teman juga sudah mempelajari tentang konsep dari MapReduce serta penerapannya mulai dari yang sederhana dalam kaitan dengan melakukan penghitungan jumlah kata di dalam dokumen, dan teman-teman juga sudah mencoba untuk mengenali penerapan dari MapReduce tersebut dalam bentuk PageRank. Serta untuk menutup kemarin sesi dari periode tengah semester, teman-teman juga sudah mengusulkan adanya sebuah proposal penelitian, dan harapannya proposal penelitian tersebut akan bisa teman-teman laksanakan sebagai bagian dari tugas besar terintegrasi lintas mata kuliah di semester ini. Agenda pembicaraan kita di dalam sesi yang ke-9 ini, kita akan mencoba untuk mendalami tentang apa yang dimanfaatkan lewat hidden Markov model dalam kaitannya dengan finite state machine untuk melakukan sequence modeling. Kita akan masuk nantinya memulai dengan membahas mengenai apa itu finite state machine, kemudian mencoba untuk mendalami hidden Markov model, dan mencoba untuk melakukan penerapan hidden Markov model untuk evaluation problem, atau dikatakan di sini untuk problem dalam konteks likelihood, yaitu mencoba untuk menghitung kemungkinan terjadinya sequence dalam urutan tertentu di dalam model yang sudah kita miliki. Salah satu alasan utama mengapa kita mencoba untuk mempelajari urutan sebagai salah satu bentuk pemodelan dalam pengelolaan data skala besar adalah karena urutan atau sequences dapat kita temui dimanapun. Dan ini adalah salah satu model pendekatan di dalam ilmu komputer untuk bisa melihat dan mencari pola dalam berbagai bentuk problem yang ada di keseharian. Nah, beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa amati terkait dengan adanya sequences atau urutan-urutan kemunculan dari sesuatu. Misalkan, kalau kita berbicara, kita memiliki urutan kata-kata, ataupun kalau kita menulis, maka kata-kata juga bisa dijadikan sebagai model untuk bisa menangkap makna dari apa yang dituliskan. Misalkan kita bisa melihat adanya penguraian kalimat. Kemudian teman-teman juga bisa melihat urutan-urutan kata di dalam kalimat sebagai bentuk untuk bisa melihat pola apakah sebuah kalimat bisa dibilang sebagai sesuatu yang memiliki urutan baik atau tidak, atau boleh dikatakan punya makna yang terkait dengan apa yang memang disiratkan di dalam kata-kata tersebut. Kemudian urutan juga bisa kita lihat misalkan di dalam DNA, yaitu dengan mencoba mengamati adanya urutan-urutan protein yang membentuk DNA. Atau jika kita melihat video, maka video juga terdiri atas urutan-urutan dari sequence gambar yang muncul dan digerakkan dalam jumlah yang banyak. Atau kita juga bisa melihat bagaimana adanya urutan yang mungkin bisa kita modelkan dengan naik dan turunnya harga pada saat kita mengamati harga pasar, misalkan harga pasar untuk saham. Nah, dengan adanya keterurutan tersebut, maka kita bisa membentuk model yang menyiratkan struktur dalam bentuk pola-pola tertentu yang pada akhirnya akan bisa kita lihat, kita amati, kita hitung, dan juga akhirnya bisa kita lakukan untuk memprediksi kemunculan terjadinya sesuatu. Kalau kita ingin melakukan pengamatan terhadap urutan, ya model yang kita amati di dalam urutan sesuatu,
maka hal penting yang perlu kita untuk lakukan adalah memberikan label di dalam urutan tersebut. Nah, dengan adanya label yang kita berikan terhadap apa yang kita amati berdasarkan urutan yang kita sudah tentukan itu, maka kita pada akhirnya akan bisa membentuk model yang mengarahkan, ya, model yang mempunyai arah untuk bisa memastikan terjadinya urutan sebagaimana yang terjadi dalam realita. Nah, apa yang kita amati atau urutan yang kita berikan di dalam sebuah model, dalam observasi kita, bisa berupa apapun. Ya, apakah itu adalah variabel yang berupa discrete, continuous, atau berupa nilai skalar, ataupun nilai vektor. Nah, apa yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa kita memiliki adanya finite set, ya, atau himpunan yang pasti, himpunan yang memiliki batas, ya. Nah, teman-teman bisa melihat contoh misalkan di dalam gambar kita di sebelah kanan dan juga di bagian bawah. Bagaimana misalkan di sebelah kanan kita memiliki adanya kalimat. Dan kalau kalimat ini kita mau modelkan, maka di dalam kalimat kita bisa memiliki urutan-urutan. Ya, misalkan dalam kalimat berbahasa Inggris ini, kalimat diawali dengan subjek, diikuti dengan verb atau kata kerja, diikuti dengan objek, diikuti dengan modifier terhadap verb yang bisa berjumlah lebih dari satu. Nah, bentuk urutan seperti inilah yang akhirnya akan bisa kita modelkan untuk misalkan memastikan apakah sebuah kalimat mengikuti tatanan yang baik atau tidak. Di bagian bawah kita melihat juga adanya suatu bentuk keterurutan, dan keterurutan ini adalah bentuk untuk urutan sequence DNA, ya, yang teman-teman bisa amati. Urutan-urutan DNA memiliki nilai probabilitas tertentu untuk bisa beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, dengan cara memodelkan urutan yang sudah diberikan tatanannya seperti ini, atau yang sudah mempunyai struktur seperti ini, maka pada akhirnya kita akan bisa untuk mencoba memberikan arti. Kita bisa mencoba untuk memberikan makna terhadap urutan yang kita miliki, dan pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan untuk memprediksi kemunculan urutan tersebut, sehingga kita akan memiliki model yang rigid, model yang memang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi suatu problem tertentu. Keterurutan yang akan kita modelkan akan kita bentuk pertama-tama dengan mencoba memahami yang dimaksud dengan finite state machine atau VSM. Jadi suatu urutan yang memang sudah finite, yang ada batasnya. Nah, apa yang kita perlukan di sini adalah kita memerlukan Q. Q ini adalah kumpulan dari N keadaan. N keadaan tersebut akan memiliki suatu awal dan akhir. Kemudian, untuk bisa memastikan bahwa keadaan-keadaan yang kita miliki memiliki arah, maka kita memerlukan adanya input alfabet yang berupa simbol-simbol yang nantinya kita manfaatkan untuk menjadi penentu arah kita. Nah, pada saat kita sudah memiliki arah yang menunjukkan peralihan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, maka pada akhirnya kita akan punya yang dinamakan sebagai, di sini diistilahkan sebagai delta, yang merupakan fungsi transisi. Nah, dengan demikian, di dalam finite state machine ini, kita akan bisa mengamati bagaimana perubahan. Ya, jadi di sini yang kita ingin amati adalah perubahan yang dimungkinkan dari suatu state ke state yang lain. Baik, mari kita amati bagaimana satu VSM akan bisa kita bentuk. Yang pertama tentu saja kita memerlukan si F-nya, yaitu finite number of states. Ya, jadi finite, sesuatu yang memang kita sudah tentukan, sesuatu yang memiliki batas.
Nah, andaikan ya kita memiliki 4 state, ya kita tuliskan, dan cara menuliskannya di sini adalah dengan membuat satu lingkaran, ya masing-masing lingkaran kecil yang menggambarkan state-state tertentu. Jumlah state tentu saja didasarkan kepada observasi yang kita perlukan. Setelah kita mendapatkan dan menetapkan adanya state di dalam finite state machine kita, hal berikutnya yang kita perlu tentukan adalah transisi, yaitu bagaimana peralihan dari satu state ke state yang lain. Ya, sebagai contoh di sini, teman-teman bisa melihat bahwa dari state 1 bisa beralih menuju ke state 3, state 2, dan state 4. Dari state 2 bisa menuju kepada state 3 ataupun ke state 4, serta dari state 3 bisa menuju kepada state 4. Nah, dengan adanya transisi seperti ini, maka peralihan dari satu state, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu nantinya akan juga bisa berpengaruh terhadap keadaan yang selanjutnya. Nah, inilah yang akan menjadi titik perhatian kita, yaitu bagaimana kita bisa mencoba untuk memprediksi pada akhirnya transisi mana yang memang kita perlukan sesuai dengan problem yang akan kita hadapi. Hal terakhir dari satu FSM yang kita perlukan adalah kita memerlukan adanya input alfabet, yaitu adanya kebutuhan kita untuk bisa menentukan kapan peralihan dari satu state menuju ke state yang lain terjadi. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau kita amati di sini state nomor 1, untuk bisa beralih kepada state nomor 3, memerlukan terjadinya suatu keadaan yang memberikan transisi, ya dalam hal ini, yaitu A. Nah, A inilah yang nantinya akan membawa, ya akan menyebabkan terjadinya peralihan state, terjadinya peralihan keadaan dari 1 ke 3. Ya, demikian juga kalau teman-teman perhatikan, seandainya kita berada di state nomor 3, maka kalau kita akan beralih ke state nomor 4, maka diperlukan adanya kondisi yaitu terjadinya B. Ya, nah dengan demikian, input alfabet yang kita miliki akan menentukan bagaimana transisi terjadi dari satu state menuju kepada state yang lain. Jika kita memiliki satu FSM, maka penting untuk disadari bahwa FSM kita tersebut akan bisa beroperasi atau akan bisa mengalihkan keadaan dari satu keadaan yang lainnya ditentukan oleh keadaan awal. Ya, jadi pasti ada satu keadaan awal yang menentukan. Ya, misalkan kalau di dalam contoh di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bahwa start state atau keadaan awal selalu dimulai dari state nomor 1. Ya, tentu saja dalam keadaan-keadaan yang berbeda, keadaan awal tersebut bisa saja dimulai dengan state yang lain. Ya, tetapi yang penting untuk teman-teman pastikan adalah dari satu finite state machine yang kita miliki, pastikan ada start state atau keadaan awal yang mengawali peralihan-peralihan selanjutnya. Demikian juga, kalau kita memiliki satu finite state machine, maka dibutuhkan adanya satu state yang mengakhiri seluruh dari keberadaan finite state machine kita. Ya, kalau model yang kita miliki ini beralih dari satu state ke state yang lain dan pada akhirnya berada di state terakhir ini, maka finite state machine kita akan stop. Dia tidak akan mengambil hal-hal peralihan yang lainnya lagi. Ya, jadi perhatikan, sebuah finite state machine perlu adanya state awal dan berakhir di satu state tertentu. Dengan adanya finite state machine atau FSM ini, maka kita akan bisa memvalidasi apakah sequence yang kita miliki tersebut adalah sesuatu yang memang bisa diterima, dan di sisi lain kita bisa mengenerate atau membangkitkan urutan-urutan yang memang sesuai dengan apa yang digariskan di dalam finite state machine kita tersebut.
Keberadaan finite state machine menjamin bahwa urutan yang kita miliki sesuai dengan observasi dan pastinya akan sesuai pula dengan aturan yang memang berlaku di dalam dunia real atau keseharian yang mengaplikasikan finite state machine tersebut. Jika di dalam finite state machine kita tidak terdapat informasi apapun, maka pada dasarnya finite state machine akan memperlakukan semua bentuk transaksi dengan bobot yang sama. Nah, tetapi jika kita mengetahui bahwa ada keistimewaan-keistimewaan tertentu terhadap terjadinya satu transisi dalam finite state machine kita, maka kita perlu memastikan hal tersebut juga kita ikut modelkan di dalam finite state yang kita miliki. Ya, sebagai contoh, misalkan di sini diketahui dari hasil observasi bahwa peralihan dari state 1 ke state 3 melalui kejadian A, katakan memiliki kemungkinan sebesar 2 kali lebih besar dibandingkan peralihan dari 1 ke 2 melalui B atau dari 1 ke 4 melalui C. Nah, maka keberadaan fakta ini perlu kita jadikan sebagai bobot di dalam finite state machine kita tersebut. Imbas dari apa yang teman-teman miliki di dalam finite state machine yang memiliki bobot seperti ini, maka pada akhirnya kita akan kita bisa menghitung terjadinya peluang. Ya, memang diawali dengan memperlihatkan kemungkinan terjadinya peralihan melalui pembobotan, tetapi pada akhirnya itu akan bisa kita konversikan ke dalam bentuk probabilitas. Probabilitas yang terjadi di dalam finite state machine sesuai dengan bobot peralihan dari satu state ke state yang lain, itulah yang nantinya akan bisa kita amati, kita jadikan sebagai istilahnya adalah Markov chain. Nah, jadi kita berupaya untuk menggantikan di sini bobot dengan probabilitas. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi, misalkan A memiliki bobot 2 kali lebih besar daripada B dan C, maka kita bisa tuliskan A dengan peluang 0,5, B 0,25, dan C 0,25. Ya, kalau dijumlahkan menjadi 1. Ya. Nah, dengan cara demikian, maka peralihan-peralihan di dalam rantai Markov kita yang lainnya sesuai dengan finite state machine yang kita miliki, itu akan bisa kita lengkapi dan pada akhirnya kita akan mempunyai informasi yang lengkap ya dalam finite state yang kita miliki ini dan kita bisa jadikan sebagai satu bentuk Markov chain. Ya. Dengan keberadaan Markov chain ini, maka kita akan bisa menghitung probabilitas yang terjadi di dalam peralihan dalam finite state machine kita. Misalkan, kalau kita pengen mengetahui berapa besar peluang terjadinya urutan B dan C, ya, jadi pada saat adanya peralihan antara dalam hal ini B berarti dari 2, ya, dari 1 ke 2, kemudian C itu berarti dari 2 ke 4, ya, maka yang kita bisa lakukan adalah mengalihkan peluang yang terjadi yaitu 0,25 dengan 0,75. Di total menjadi 0,8175. Di dalam slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana kita menspesifikkan, memberikan spesifikasi terhadap satu Markov chain. Sebagaimana halnya FSM, Finite State Machine, Markov chain memerlukan adanya jumlah N state. Kemudian tentu saja adanya start state dan state yang terakhir ya, jadi state awal dan state terakhir. Dan tentu saja dipastikan bahwa ada di dalam setiap set probabilitas terhadap distribusi peralihan yang terjadi.
Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini di dalam Markov chain, perbedaan mendasarnya dengan finite state machine adalah munculnya distribusi probabilitas. Untuk tentu saja nantinya bisa mencapai final state atau state terakhir yang tertentu. Nah, keberadaan dari distribusi probabilitas inilah yang nantinya akan membentuk matriks probabilitas ya yang bisa menggambarkan bagaimana peralihan dari satu state ke state yang lain sesuai dengan apa yang memang menjadi hasil observasi di dalam model kita. Mari kita mencoba untuk mengaplikasikan pengertian kita terhadap Markov chain dengan melihat satu realita dari stock market atau saham. Nah, andaikan kita memiliki satu finite state machine, ya teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ada 3 state, yaitu bull, bear, dan static. Ya, bull itu berarti keadaan optimis terhadap pasar, bear itu berarti keadaan pesimis, dan static keadaan yang stabil. Nah, teman-teman bisa lihat peralihan dari satu state ke state yang lain dengan masing-masing memiliki nilai transisi. Baik, nah kalau kita perhatikan dari model awal kita ini, kita masih kekurangan yang disebut dengan prior. Ya, prior ini adalah keadaan awal, pintu masuk ke dalam model kita. Dan perhatikan bahwa di dalam satu finite state machine ataupun kalau kita berikan probabilitas berarti sebagai suatu Markov chain, maka keberadaan dari initial state itu bisa saja berasal dari state yang berbeda-beda. Ya, sebagaimana contoh di sini, prior atau keadaan awal pintu masuk ke dalam model bisa dimulai dari keadaan bull, bear, ataupun static. Dengan masing-masing memiliki nilai probabilitas yang berbeda-beda. Tapi teman-teman perhatikan bahwa kalau dijumlahkan nilainya adalah 1. Nah, apa yang menjadi spesialisasi atau sesuatu yang spesial dari bentuk FSM yang kita ubah menjadi Markov chain seperti ini? Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa keberadaan dari Markov chain ini akan bisa memberikan hubungan dependensi atau memberikan hubungan ketergantungan state yang satu terhadap satu state sebelumnya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai asumsi orde pertama Markov. Jadi kita akan bisa menghitung nilai probabilitas keberadaan dari satu state dengan mempertimbangkan state-state sebelumnya, tetapi khusus pada tentu saja state yang terakhir. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang first order, berarti hanya ada satu perbedaan state sebelumnya. Pertanyaan kita tentu saja, apakah state atau keadaan yang kita miliki adalah sesuatu yang bisa kita amati secara terus-menerus? Jawabannya tentu saja tidak. Justru yang malah bisa kita amati adalah apa yang menyebabkan terjadinya state tersebut. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau kita memiliki suatu keterurutan hari, ada 6 hari, hari pertama sampai hari ke-6, dengan masing-masing hari kita tahu keadaannya bull, bear, stabil, bear, kemudian stabil, dan bull lagi. Apa yang bisa kita tarik dari kenyataan ini? Maka kita akan bisa melihat bahwa kita perlu mengamati bagaimana harga pasar yang terjadi. Naik, turun, atau tidak ada perubahan. Nah, inilah yang nanti akan menjadi alfabet kita. Sesuatu yang menentukan terjadinya keadaan bull, bear, ataupun stabil. Ya, jadi sebenarnya yang kita pengen amati di sini adalah naik turunnya harga sesuai dengan jumlah hari yang kita amati. Nah, inilah yang pada akhirnya akan bisa memastikan kita untuk memperhitungkan, melihat nilai probabilitas yang terjadi
terhadap naik turunnya harga dalam pasar saham ini. Melihat kenyataan di dalam slide sebelumnya, maka perlu kita amati ya bahwa sebenarnya keberadaan Markov chain belum cukup. Ya karena kita perlu memastikan bahwa kita bisa mengamati hasil dari observasi untuk bisa kita yakinkan berkorespondensi dengan state kita. Nah, untuk inilah kita memerlukan adanya yang disebut sebagai hidden Markov model. Ya, sehingga di dalam hidden Markov model ini kita akan memiliki dua proses probabilistik yang perlu dipastikan, yaitu hal yang kita amati dan efeknya terhadap transisi dari state yang satu ke state yang lain di dalam model kita. Nah, inilah yang menjadi dasar asumsi di dalam hidden Markov model. Kalau kita lihat, dengan demikian untuk bisa memastikan keberadaan sebuah hidden Markov model, maka hidden Markov model kita tersebut akan ditentukan oleh beberapa karakteristik. Yang pertama, sebagaimana halnya finite state machine, perlu adanya state atau keadaan dalam jumlah yang fix. Kemudian setiap keadaan untuk bisa menjamin peralihannya dari satu state ke state yang lain, maka kita memerlukan adanya nilai probabilitas. Ya, dan perhatikan bahwa keberadaan nilai probabilitas dari satu state ke state yang lain sama seperti halnya kalau teman-teman perhatikan pada saat kita membahas mengenai PageRank, total probabilitas keluar, ya, probabilitas peralihan dari satu state, pastikan jumlahnya adalah 1. Baik, kemudian kita juga memiliki observation symbols. Ya, ini yang tadi diistilahkan bahwa kita memerlukan adanya pemicu, ya, sesuatu yang memang memastikan peralihan terwujud. Ya, disimbolkan dengan O. Kemudian kita juga bisa memiliki atau kita perlu memastikan memiliki adanya emission probability matrix. Nah, emission ini akan nantinya tergantung kepada observasi yang kita lakukan. Dan terakhir, prior probabilities, yang artinya kita memerlukan pintu masuk atau nilai initial state yang bisa saja berada di lebih dari satu state untuk bisa memastikan hidden Markov model kita ini beroperasi. Baik, nah dengan adanya ya karakteristik-karakteristik yang teman-teman lihat di dalam slide ini, maka hidden Markov model kita siap untuk dioperasikan. Di dalam model yang kita miliki, kita akan amati hal-hal sebagaimana karakteristik yang diperlukan di dalam hidden Markov model. Untuk contoh harga saham, maka kita memiliki di sini atau kita amati state kita. Ada 3 state, bear, bull, dan static. Berikutnya, setelah kita memiliki state, kita perlu memastikan state kita memiliki transition. Transition berarti akan bisa memastikan bagaimana peralihan dari satu state ke yang lainnya. Ya, misalkan kita ambil contoh state bear, dia akan bisa beralih ke state yang sama yaitu bear ke bear sebesar 0,3, kemudian dari bear ke bull sebesar 0,5, kemudian dari bear menuju ke static sebesar 0,2. Nah, hal yang sama terjadi pula untuk state-state yang lain, dan inilah yang nanti akan menjadi landasan awal kita untuk memastikan besarnya urutan yang terjadi dan peluang kemunculannya. Hal berikutnya yang kita perlukan adalah vocabulary. Ya, vocabulary kalau di dalam kenyataan adalah observasi yang bisa kita lakukan terhadap model kita. Nah, observasi yang terjadi di sini adalah naik turunnya harga ataupun kestabilan harga dari satu hari ke hari yang lain. Dan inilah yang nantinya akan memastikan bahwa finite state machine kita yang sudah diberikan bobot ini menjadi hidden Markov model yang bisa diaplikasikan secara real. Pada saat
kita sudah menentukan adanya vocabulary terhadap model kita, maka kita memerlukan adanya nilai probabilitas untuk memastikan bahwa vocabulary kita akan punya pengaruh terhadap setiap state. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, inilah yang dinamakan sebagai emission, ya, yang memberikan nilai hasil observasi terhadap state yang kita tuju. Ya, sebagai contoh misalkan, kita pengen tahu berapa besar nilai peluang bahwa harga naik dengan diberikan state adalah bear, maka nilainya adalah 0,1. Ya, sesuai dengan model yang kita tentukan. Ataupun mungkin kita ingin melihat berapa peluang bahwa harga turun jika diberikan state bear, maka nilainya adalah 0,6, dan harga tetap dengan diberikan nilai bear, ya, sebagai state-nya adalah 0,3. Nah, inilah yang dinamakan sebagai emission, yaitu bagaimana pengaruh vocabulary terhadap keberadaan state yang dituju. Terakhir, kita berbicara tentang prior. Prior adalah pintu masuk. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ya, yang dilingkari ini adalah prior yang memberikan berapa besar peluang bahwa state kita di dalam hidden Markov ini akan dimulai dengan keadaan bear, keadaan bull, atau keadaan static. Ya, sekali lagi, prior akan memberikan nilai inisiasi. Properti yang kita bisa amati dari sebuah hidden Markov model adalah bahwa di dalam hidden Markov model kita memiliki asumsi Markov, tadi dikatakan order 1, yang berarti kita hanya akan melihat memastikan dari keadaan satu state sebelumnya. Tetapi walaupun kita hanya mengamati satu state sebelumnya, di dalam hasil probabilitas kita bisa mengamati urutan yang beragam, sesuai dengan observasi yang kita miliki. Ya, dengan demikian, kita tidak terikat dengan semata-mata hanya melihat satu state ke belakang, tetapi sebetulnya dengan berdasarkan kepada observasi yang kita miliki, observasi yang kita lakukan, kita bisa mengambil berapapun nilai state yang ada, tentu saja sesuai dengan model hidden Markov yang kita miliki. Ya, jadi yang perlu dipastikan bagi teman-teman pada saat kita mencoba untuk menggunakan hidden Markov model, bahwa kita memiliki, ya, karakteristik yang berbeda terhadap satu, jumlah state-nya, dua, vocabulary terhadap observasi kita, dan kita perlu menentukan pada akhirnya sequence yang kita ingin hitung sesuai dengan observasi yang kita amati di dalam realita. Dengan demikian, apabila kita ingin melakukan atau mengoperasikan sebuah hidden Markov model, pastikan yang pertama, kita memiliki state awal. Ya, tentu saja di sini sesuai dengan nilai awal probabilitas yang memang menentukan di dalam hidden Markov kita. Nah, jika kita sudah mengetahui pintu masuknya, maka hal berikutnya adalah kita bisa untuk mulai menghitung nilai emisi berdasarkan observasi yang dilakukan. Ya. Nah, setelah kita bisa mengamati hasil observasi, berdasarkan juga nantinya initial state yang diamati, maka kita bisa melakukan looping, ya, sejumlah transisi yang ada yang ingin kita amati untuk bisa kita hitung nilai probabilitasnya. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ya, tahapan mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 6 di sini, ini sebetulnya adalah keadaan yang berulang sesuai dengan berapa banyak observasi yang mau kita hitung. Dengan demikian, di dalam sebuah hidden Markov model, kita bisa gunakan untuk mengatasi 3 masalah. Yang pertama, kita bisa menghitung likelihood
Atau dikatakan di sini kita bisa menghitung total transisi berdasarkan urutan sequence yang kita ingin amati. Kedua, kita bisa melakukan decoding, yaitu kita bisa menentukan path mana, jalur mana yang akan bisa memenuhi probabilitas terbaik berdasarkan likelihood yang kita ingin amati. Dan terakhir, di dalam Hidden Markov Model, kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan learning, yaitu kita akan bisa nantinya menentukan berapa besar nilai transisi dan emisi untuk bisa membentuk matriks keberadaan transisi dan emisi dari satu state ke state yang lain. Nah, hal yang ketiga ini adalah sesuatu yang nanti bentuknya tentu saja kita perlu amati sebagai salah satu pendekatan yang menjadi cikal bakal dimungkinkannya perhitungan di dalam deep learning yang kita lakukan yang menjadi tren sekarang ini. Ya, jadi pada saat deep learning belum mencapai model yang diharapkan sebagaimana teman-teman bisa lihat trennya di dalam 2-3 tahun terakhir ini, sebetulnya untuk bisa melakukan pemodelan terhadap sequence, orang masih sangat mengandalkan kepada Hidden Markov Model. Nah, dengan gaya Hidden Markov Model dikombinasikan dengan neural network, maka pada akhirnya kita bisa menghasilkan beberapa model deep learning sehingga kita bisa memberikan hasil learning dalam bentuk parameter-parameter atau hiperparameter istilahnya yang menentukan keberadaan sebuah model deep learning untuk bisa memastikan bahwa satu prediksi itu nantinya akan memenuhi keinginan atau memenuhi sesuai dengan model yang diharapkan. Baik, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana peran dari Hidden Markov Model untuk melakukan perhitungan likelihood, yaitu bagaimana kita bisa menghitung berapa total nilai probabilitas sesuai dengan urutan sequence yang kita ingin amati. Kembali kepada model awal yang kita sudah miliki untuk harga saham, maka dari model yang ada ini, dengan kemungkinan adanya urutan-urutan turun naiknya harga dalam satuan waktu tertentu, maka pada akhirnya kita akan bisa melihat berapa kemungkinan bahwa kita akan bisa memiliki sebuah nilai untuk menentukan peluang terjadinya urutan tersebut. Dengan demikian, apa yang ingin kita hitung di sini adalah berapa besar semua kemungkinan yang terjadi untuk bisa dijadikan sebagai total probabilitas. Ya, kalau teman-teman amati, secara formulanya berarti kita akan menghitung berapa nilai peluang observasi dengan urutan tertentu dengan diberikan adanya transition matrix. Nah, jadi kalau kita uraikan, apa yang kita perlukan di sini adalah kita mencoba menghitung total nilai hasil penjumlahan peluang observasi kita terhadap state yang ada dengan diberikan nilai transisi. Ya, tentu saja di sini yang perlu diperhatikan adalah karena transisinya berlaku berulang-ulang, maka ya nilai transisi yang terjadi juga kita akan jadikan sebagai bentuk looping, ya. Baik, kemudian yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan penjumlahan total ini, maka jangan lupakan adanya pintu masuk tadi, ya, atau prior, untuk bisa memastikan bahwa transisi terhadap hasil observasi yang kita lakukan akan bisa dihitung. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan di sini term penjumlahan yang kita lakukan harus memenuhi hasil perkalian antara prior, ya, kemudian matriks transisi, kemudian nilai dari emisi yang ada, dan probabilitas terhadap terjadinya peluang dari state yang sebelumnya. Nah, kalau dilihat, maka kalau kita melakukan perhitungan ini secara looping yang tadi diistilahkan di dalam bentuk algoritma yang kita lihat di beberapa slide sebelumnya, maka memerlukan waktu yang sangat tinggi kompleksitasnya.
yaitu sejumlah N state dipangkatkan dengan T atau sejumlah dengan hasil observasi yang ingin kita amati. Ya, dan ini sangat tinggi, yaitu eksponensial bentuknya. Nah, oleh karena itu, ya, maka kita perlu untuk mencoba memperbaiki pendekatan ini. Jadi kita akan lihat nanti di slide berikutnya bahwa mungkin saja kita bisa memanfaatkan pendekatan misalkan melalui dynamic programming untuk bisa meyakinkan bahwa hasil perhitungannya bisa dilakukan dalam time frame yang pasti dan time frame yang tidak terlalu tinggi kompleksitasnya. Apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa urutan dari suatu state bisa saja merupakan overlapping dengan state yang lain. Sehingga kalau kita melakukan rekomputasi ya terhadap overlapping yang terjadi, tentu saja ini akan menjadi mengakibatkan kompleksitas dari komputasi kita menjadi sangat tinggi. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita menyimpan hasil dari perhitungan sementara kita secara langsung dan menggunakannya kembali. Ya, atau dengan kata lain, kita bisa mencoba melakukan pendekatan dari dynamic programming dengan mencoba menyimpan sebagian dari hasil perhitungan dalam hal ini untuk langsung digunakan kembali. Penerapan yang kita akan lakukan di sini untuk memastikan bahwa perhitungan total dari probabilitas terhadap setiap state bisa kita lakukan akan kita gunakan melalui forward programming, forward algorithm. Nah, dari dalam forward algorithm ini kita akan menghitung total probabilitas dengan melakukan perhitungan maju ke depan, makanya disilakan dengan forward, untuk mengambil perhitungan probabilitas dari satu state langsung setelah adanya sejumlah T observasi tertentu. Ya, jadi kita akan memanfaatkan ya hasil perhitungan kita di sini diistilahkan sebagai alpha yang merupakan hasil dari perhitungan probabilitas observasi yang dilakukan dengan memanfaatkan transition matrix yang dimiliki. Ya. Nah, kalau digambarkan model dari algoritma ini bisa kita lakukan dengan membangun N ya, sejumlah sekuensinya dan T sejumlah observasi yang kita akan hitung. Ya, jadi akan membentuk N kali T trellis istilahnya. Ya, dan dengan demikian kita nantinya akan bisa melakukan perhitungan secara maju ini dari satu lapisan ke lapisan yang lain secara berurutan. Ya, makanya di sini dikatakan bergantung kepada keadaan dari state dan observasi yang sebelumnya. Ya, jadi ini akan dihitung maju sesuai dengan lapisan yang dimiliki dengan N kali T trellis ini. Baik, kita akan lihat contohnya di dalam slide-slide selanjutnya. Tahapan algoritma yang akan kita lakukan di sini akan terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap inisiasi, di mana kita memperhitungkan nilai prior. Ya, jadi di tahap awal kita akan melakukan perhitungan terhadap nilai prior. Setelah itu, setelah kita miliki perhitungan dengan nilai prior, maka kita akan melakukan rekursi. Rekursi di sini berarti kita akan melakukan sejumlah T observasi yang kita ingin amati. Ya, kalau teman-teman perhatikan nilai observasi itu berarti yang berada di tengah dikalikan dengan transition matrix yang dimiliki di dalam hidden Markov model kita sebagai suatu yang bentuknya rekursif. Ya, jadi ini perhitungan yang di bagian tengah ini sesuatu yang berulang-ulang. Ya, dialirkan dari satu lapisan ke lapisan yang lain sampai akhirnya nanti kita berada di tahap terminasi sesuai dengan jumlah observasi yang diinginkan dengan cara kita melakukan penjumlahan total dari hasil rekursinya. Ya. Nah, 3 tahap inilah yang akan kita lihat di dalam slide berikut ini. Baik, kita memiliki model sebagaimana yang kita sudah lihat juga di dalam beberapa slide yang sebelumnya. Dan dari model ini, dari HMM ini, kita ingin mengetahui berapa besar nilai peluang terjadinya harga naik, turun,
dan naik kembali. Inilah yang menjadi nilai observasi kita, dan nilai observasi ini nantinya akan kita terapkan di dalam hidden Markov model untuk bisa menentukan berapa nilai akhir dari kemungkinan terjadinya kenaikan, penurunan, dan kenaikan harga kembali. Di sini, teman-teman bisa melihat trellis yang terbentuk. Ya, trellis yang terbentuk di sini akan terdiri atas 3 state sesuai dengan model dari hidden Markov model kita, serta jumlah T observasi yang kebetulan juga nilainya 3. Sehingga kita akan memiliki trellis dengan ukuran 3 kali 3. Nah, di masing-masing trellis ini nanti teman-teman akan melihat bagaimana algoritma forward ini akan dilakukan, yaitu tahap inisiasi, tahap rekursi, dan pada akhirnya di tahap yang T3 ini kita akan mendapatkan hasil akhirnya. Untuk tahap inisiasi ini, teman-teman bisa melihat dari model untuk HMM kenaikan harga ataupun penurunan harga saham, kita bisa menghitung nilai awalnya. Ya, jadi kita akan berfokus pada T1 ini, di mana kita ingin mengamati bahwa harga dinyatakan naik. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencoba untuk melihat nilai prior dan nilai observasi terhadap state yang kita miliki untuk harga naik. Maka, nilai awal dari setiap trellis yang kita miliki di tahap inisiasi ini akan kita bisa hitung dengan melakukan perkalian antara nilai prior dengan besarnya nilai hasil observasi sesuai dengan state yang kita amati. Ya, sebagai contoh, misalkan kita ingin mengambil untuk nilai naik ini, ya, di T1 bahwa harga diprediksi naik untuk keadaan bear. Maka hasil perhitungannya adalah 0,5 sebagai prior untuk keadaan bear dikalikan 0,1, yaitu nilai prediksi bahwa harga naik dengan memperhatikan keadaan bear tersebut. Nah, demikian juga untuk trellis-trellis yang lain, teman-teman bisa perhatikan ya nilai dari probabilitas yang terbentuknya. Tahap selanjutnya di sini dikatakan sebagai tahap rekursi, yang artinya kita akan melakukan perhitungan secara berulang-ulang, melakukan looping sejumlah dengan trellis yang terjadi. Maka kita perlu untuk melakukan untuk masing-masing trellis kita nanti adalah hasil perkalian antara, ya, teman-teman bisa perhatikan di sini transisi yang terjadi dari tahap sebelumnya, dari T yang sebelumnya, yaitu waktu kita melakukan inisiasi, dikalikan dengan A itu adalah transisi, dan B itu adalah hasil dari emission, ya, atau hasil dari observasi kita. Nah, kita ambil contoh, misalkan untuk trellis yang paling bawah di sini, ya, kita ingin melihat berapa jumlah total probabilitas untuk trellis ini. Maka, yang kita bisa lakukan adalah kita mengalihkan dari hasil perhitungan inisiasi, dikalikan dengan transisi, dan emisinya. Maka, teman-teman akan bisa melihat hasil perhitungannya adalah 0,14 dikalikan dengan 0,6 dikalikan dengan 0,1 menjadi 0,084. Nah, ini baru untuk satu keadaan, ya. Maka kita perlu pastikan juga kita melakukan hal yang sama untuk keadaan yang lainnya, ya. Dengan demikian kita akan bisa melakukan, ya, kalau teman-teman perhatikan ini sebetulnya akan menjadi sesuatu yang sifatnya rekursi, dan masing-masing akan memiliki nilai sesuai dengan hasil matriks yang sudah kita tentukan di dalam model kita, ya. Dan pada saat teman-teman nantinya akan melakukan perhitungan untuk di tahap terminal, ya, di tahap T yang terakhir ini, maka pastikan ya bahwa kita melakukan penjumlahan sesuai dengan nilai dari masing-masing perkalian yang terjadi dari satu state terhadap state yang
dituju. Dan ini dilakukan berulang untuk setiap state yang ada. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana hasil rekursi yang sudah kita lakukan untuk setiap keadaan, mulai dari keadaan inisiasi, rekursi yang terjadi di layer kedua, sampai rekursi yang terjadi di layer ketiga, sampai akhirnya kita mendapatkan nilai untuk setiap trellis. Ya, jadi ini adalah nilai-nilai unik yang dimiliki oleh setiap trellis dengan memperhatikan bagaimana keterkaitannya dengan state-state yang sebelumnya. Nah, beranjak dari sinilah nantinya kita akan bisa menghitung nilai total probabilitas sebagai hasil akhir dari perhitungan kita di tahap terminal atau di tahap T yang terakhir. Teman-teman bisa melihat di dalam slide ini bahwa untuk urutan yang kita ingin amati, yaitu bagaimana nilai probabilitas terhadap kemungkinan terjadinya kenaikan harga, penurunan, dan kembali naik, totalnya adalah penjumlahan terhadap nilai trailis pada layer yang terakhir. Dan kalau kita jumlahkan dari contoh kita ini, maka peluang total kita adalah 0,03195. Untuk menutup sesi kita, maka saya mempersilahkan teman-teman untuk mencoba terlebih dahulu memberikan penjelasan. Saya berharap teman-teman bisa memberikan penjelasan dengan kata-kata sendiri, serta mungkin memberikan contoh yang lain dari kasus untuk hidden Markov model, dengan memberikan penjelasan tentu saja terlebih dahulu terhadap apa finite state machines yang digunakan, Markov chain yang digunakan, dan hidden Markov modelnya. Silakan teman-teman bisa membuat satu tulisan singkat. Teman-teman juga bisa melihat beberapa tutorial yang saya sudah sampaikan baik melalui CLS maupun melalui Google Classroom terkait dengan penjelasan terhadap hidden Markov model. Silakan nanti teman-teman bisa mengupload hasil tulisan yang sudah dibuat untuk dikumpulkan melalui CLS di dalam session assignment untuk sesi ke-9 ini. Terima kasih untuk perhatian dari rekan-rekan semua. Semoga apa yang disampaikan di dalam penjelasan di sesi ke-9 ini bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memberikan tambahan informasi bagi rekan-rekan tentang bagaimana memodelkan sesuatu yang bersifat urutan lewat penggunaan hidden Markov model. Kita akan berjumpa kembali di dalam sesi ke-10 untuk lebih memperdalam materi kita terkait dengan HMM ini. Kita akan melihat bagaimana kita bisa melakukan nantinya decoding, yaitu mencari path yang paling optimal, dan juga untuk melihat pendekatan bagaimana kita bisa memprediksi matriks transisi dan juga matriks observasi atau emission. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya.